Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Kabarnya luar biasa, amin. Yang luar biasa boleh lambai-lambaikan tangannya, tanda diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Kita boleh datang dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih Tuhan, amin. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang nyari Pak Daniel, Mas Daniel. Beliau ada pelayanan sore hari ini, jadi kemungkinan tidak bisa bergabung ya Pak Heri? Iya, sore hari ini Pak Daniel tidak bisa bergabung dengan kita, tapi itu tidak akan mengurangi kita tetap fokus beribadah sama Tuhan, amin. Ada atau tidak ada Bapak Gembala Utama, kita tetap fokus menyembah Tuhan, amin. Amin. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami datang Tuhan Yesus sore hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Yesus. Itu semua karena Engkau baik Tuhan. Baik semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik untuk Engkau sore hari ini. Sebab Engkaulah yang jadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
Kita mau lebih lagi nyatakan, sebab sejauh langit, oh, sejauh langit, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Bahkan Engkau mati buat kami, Kau tembus setiap dosa kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hati kami Yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan kami, kekuatanku, sukacitaku. mari Kau yang merasakan betapa kasih Tuhan besar, Kau boleh angkat tangan-Mu. Sejauh langit Haleluya. dari bumi, Begitu besar kasih-Mu Tuhan. begitu Thank you, besarnya Jesus. kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yes, haleluya. Yesus, Sejauh langit dari bumi, begitu Haleluya. besarnya kasih. Sebab Engkaulah Tuhan yang jadi kekuatan dan sukacita kami. Kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, yes Lord. Dari bumi, Terima kasih Yesus. begitu besarnya kasih. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Penuhi Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacitaku. sebab Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya, Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami agungkan Engkau. Allah yang hidup, Engkau Raja kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Setiap keberadaan kami sore hari, kami dimampukan dalam segala keadaan,
Itu semua karena kemurahan-Mu Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, kami hanya mau berharap kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang jadi kekuatan kami. Hanya Engkau yang jadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini, berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara, kau ada yang merasa sakit. Sakit secara fisik, sakit secara hubungan, atau sakit secara finansial. Mari sore hari ini kita datang kepada sumber berkat, kepada sumber jawaban. Karena hanya Dialah pengharapan buat kita. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Seberapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa dalam Yesus ada kesembuhan? Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari nyatakan nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Bapak Ibu percaya Yesuslah yang menjadi penyembuh, Dia yang memberikan keselamatan buat setiap kita. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang pulih. Mari lebih lagi nyatakan nama Yesus. Haleluya. Kami terima dengan iman kami Tuhan. Yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sore hari ini kami terima dengan iman Tuhan, bahwa kami terima kesembuhan yang daripada Engkau, kami terima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan sore hari ini kami siap untuk meninggikan Raja di atas segala raja Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang menerima setiap pujian penyembahan kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siap bersorak buat Tuhan. Amin. Mari tepuk
kanan kiri kita ya, saudara. Katakan, ayo memuji Tuhan, memuji Tuhan. Oke? Sebab bersama dengan Tuhan kita mampu melalui segalanya, amin. Segala keadaan, segala tantangan, segala ujian bersama Tuhan kita dimampukan, amin. Denganmu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa kita menyembah Raja di atas segala raja, amin. Dia Raja. Kita mau bawa setiap
setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh masa sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari kita bersyukur kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Hanya Yesus yang berjaya dari seluruh semesta. Biar sore hari ini kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan saatnya kita mau siapkan hati untuk kita terima taburan benih firman Tuhan. Sebab Tuhan kita berkuasa. Kita percaya bahwa dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Amin. Ini hati kami, Yesus. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah
jemaat Tuhan, ada yang ingin saya sharingkan sedikit ya. Jadi memasuki bulan Juli, tema gereja kita bahwa cukuplah kasih karuniamu bagiku, bahwa di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Masuk bulan Juli tanggal 31 Mei, ada satu kabar yang membuat saya cukup down. Saya ditelepon, jadi tanggal 31 Mei, karena tanggal satunya kan libur. 31 Mei saya ditelepon, saya diinfo bahwa perusahaan saya mau ditutup. Mungkin teman-teman saya udah mendengar ya. Jadi perusahaan saya ini mau ditutup. Perusahaan saya ini tidak terlalu besar, tidak banyak orangnya juga. Ketika saya mendengar, saya otomatis cukup down karena saya mesti gimana, masa depan saya kayak gimana Tuhan nanti. Secara tidak langsung saya khawatir, saya takut saya tidak punya pekerjaan lagi. Dan saya cuma bisa nangis. Saya datang sama Tuhan. Dan memasuki bulan Juni ternyata tema yang diberikan gereja itu sama dengan saya yang alami. Saya lemah, saya merasa saya lemah. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya sudah susun plan begitu panjang ke depan. Tapi dengan hal tersebut semuanya terasa terhenti, saudara. Saya nggak tahu mesti ngapain. Bahkan sampai sekarang pun saya masih nggak tahu saya harus ngapain. Tapi ketika saya mendengar pujian ini, saya percaya bahwa Tuhan saya berkuasa. Tuhan Bapak Ibu semua berkuasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Pekerjaan itu enteng buat Tuhan. Saya yakin dan percaya ada masa depan yang Tuhan sediakan buat saya. Mari kita pujikan bersama-sama pujian bahwa Tuhan kita berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari pujikan dengan sepenuh hati. Engkau yang perlu pertolongan Tuhan, mari nyatakan bahwa Tuhan berkuasa. Haleluya. Untuk memberikan kemenangan besar buat kami Tuhan di dalam hidupku, Tuhanku. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami orang-orang yang menang. Ketika kami mengakui Tuhan, kami lemah. Tuhan, kami tidak berdaya.
Ada tangan besar yang turun atas kami dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan kami yakin kami tidak akan pernah bergumul sendirian. Namun kami akan bersama berjalan dengan Engkau setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan. Biarlah boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami duduk dengan baik, mendengarkan firman-Mu dan tertanam dalam hati kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Semangat Bapak Ibu. Saya duduk paling depan, saya tidak nengok ke belakang, tapi saya mendengar pujiannya semangat ya. Yang pimpin pujian juga semangat, yang tamborin, yang choir, semuanya semangat. Tim musik ya semangat semuanya. Amin. Saat ini saya di sini ada yang baru pertama kali datang. Selamat datang Bu Detri, Pak Tri dan Bu Dewi. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita berikan tepuk tangan. Saat ini Bapak Gembala kita sedang ada pelayanan juga, dan saat ini tidak akan mengurangi kita. Tetap ada Tuhan Yesus di sini. Amin. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang kuat gitu ya, merasa kuat gitu ya? Berarti nggak ada angkat tangan, berarti bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Pernah dengar iklan enggak, Bapak Ibu Saudara, opa tak berdaya gitu ya, opa tak berdaya gitu ya, pernah ya? Itu iklan apa ya kira-kira, opa tak berdaya itu ya? Ada yang senyum. Anak tahu iklan apa? Ingat? Oh, enggak tahu ya. Judul saya pada tema saat ini kan tentang kelemahan. Ketika kita lemah, pasti Tuhan yang kuat. Oh, Mas Adi ngacung ya? Iklan. Oh, tak pikir ngacung. Oh, Pak tak berdaya tadi iklan apa gitu ya? Enggak, tak pikir ngacung ya. Tangannya begini gitu ya. Di sini saya akan berikan tema kekuatan di balik ketidakberdayaan. Lemah tak berdaya. Kalau saya rekaib buka bahasa Inggris gitu ya, weak dan helpless gitu ya. Tolong gitu, Pak, dalam artian tolong saya, please, tolong saya cepat gitu ya. Dan di sini kita akan bagaimana dengan kehidupan kita. Siapa yang merasa kuat boleh makan permen gitu ya. Tapi kita semua pasti, saya secara pribadi juga tidak berdaya. Saya juga deg-degan tadi harus menggantikan Pak Gembala untuk, sebenarnya saya hanya merangkum saja dari minggu pertama dan ini minggu yang keempat, saya hanya merangkum saja untuk khotbahnya. Kita akan baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. 2 Korintus 12 ayat, mungkin slide-nya bisa, ayat 7. Saya akan bacakan saja buat Bapak Ibu. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab
justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat tema besar pada bulan Juni adalah tentang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang terkenal. Bahkan Paulus adalah orang Yahudi, Farisi, orang yang pintar dan mungkin katam tentang hukum-hukum Taurat, yang juga mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya. Paulus pemimpin yang berpengaruh dari gereja Kristen mula-mula. Kalau Bapak Ibu mendengar Paulus sebelum bertobat bernama Saulus. Saulus pada saat itu mengalami pertobatan saat perjalanannya ke Damaskus. Dan saat itu Paulus ini belum pernah bertatap muka langsung dengan Tuhan Yesus. Namun ketika itu dia ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan saat itu terjadi pertobatan. Selama 3 hari 3 malam, Saulus yang belum berganti menjadi Paulus saat itu tidak makan dan tidak minum dan mengalami kebutaan. Dan saat itu Paulus akhirnya bertobat dan dipakai Tuhan. Di dalam perjanjian baru ada 27 kitab. Di situ saya kurang satu, ada 13, sebenarnya ada 14 kitab yang ditulis oleh Paulus, termasuk kitab Ibrani. Dan saat itu kita melihat bahwa Paulus memberikan pemikiran yang besar dalam perjalanan Injil pada kitab perjanjian baru. Kita melihat bagaimana kehidupan Paulus sebelum bertobat. Beliau adalah penganiaya jemaat, pembunuh pengikut Kristus. Bahkan dia memiliki surat kuasa dari Mahkamah Agama untuk membunuh orang, waktu itu belum orang Kristen ya, tapi pengikut Kristus untuk dibunuh dan dianiaya. Saya memikirkan betapa Paulus ini kejam gitu ya. Mungkin orang lihat Paulus baunya gitu langsung dia akan sembunyi kalau dia pengikut Kristus. Slide selanjutnya kita melihat selama 1 bulan ini kita melihat apa sih yang dikatakan bahwa Paulus boleh saja sombong karena itu fakta. Paulus boleh memegahkan diri karena itu fakta. Karena beliau adalah seorang rasul gitu. Tapi mungkin secara daging Paulus kadang mengatakan, sebenarnya aku ingin melakukan ini Tuhan, tapi kok yang keluar ini gitu. Bisa jadi Paulus menjadi sombong. Namun dikatakan Tuhan memberikan duri dalam daging, dalam kehidupan Paulus. Dikatakan menggocok gitu ya, menghantam. Dan itu duri, mungkin pukulan gitu ya, tapi itu duri celkit gitu ya. Jadi sampai mungkin yang ditaruh,
yang Tuhan izinkan ada duri di dalam daging Paulus itu mencocoki gitu, menusuk gitu sampai bisa jadi kena sarat gitu ya. Siapa yang pernah tusuk jarum gitu ya? Kalau asam urat gitu ditusuk kakinya supaya tidak asam urat gitu ya. Atau kurang makan atau pengen agak gemuk gitu, ditusuk jarum supaya makannya banyak gitu. Demikian juga Paulus diberikan duri di dalam daging. Dikatakan di sini kelemahan saya ngutip Pak Daniel karena Pak Daniel nggak ada, saya lanjutkan. Kelemahan ini bisa jadi sakit penyakit, kelemahan fisik atau mental. Kelemahan bisa jadi itu sakit penyakit atau kelemahan fisik atau mental gitu. Kalau saya melihat TikTok gitu ya, siapa sakit mental gitu ya, anak-anak muda ya. Kita melihat saat ini kelemahan itu bisa terjadi karena kelemahan yang ada di dalam diri Paulus itu bisa jadi sakit penyakit, bisa jadi kelemahan fisik dan juga kelemahan mental. Karena tekanan yang dalam akhirnya mentalnya kena. Nggak doyan makan, bisa jadi pikirannya melayang-layang gitu ya, karena banyak masalah gitu ya. Di sini siksaan dihina, dicela. Kesukaran, masalah, kebutuhan tadi Mbak Irma bercerita bahwa akan ada PHK di dalam perusahaannya, ada masalah gitu, ada masalah otomatis secara finansial ada yang berkurang di sana. Penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Bu Retno, aku sudah rajin ke gereja, tapi ada saja tantangan, himpitan gitu. Ketika saya merenungkan apa yang dialami Paulus tentang kelemahan, siksaan, kesukaran, dan penganiayaan, saya merenungkan di dalam diri saya. Kalau saya menarik tema hidup saya gitu. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya anak pertama, perempuan semuanya. Dan bapak ibu saya bekerja, bapak saya sopir. Waktu itu ketika sekarang sudah pensiun, tidak jadi sopir. Ibu saya kerja di Panti Waloyo. Otomatis ketika kerja, ibu saya sudah mengingatkan, nanti aku kerja kamu harus jaga adikmu begini-begini. Itu sejak kelas 5 SD saya sudah mulai menjadi kakak yang utama. Dan saya merasa, mungkin karena itu keadaan perekonomian ya, saya merasa bahwa ada bapak ibu, ada ayah dan ibu, tapi tidak ada figur secara emosi. Ada mereka, tapi saya tidak merasakan dekapan gitu ya. Saya hanya karena saya anak pertama, kamu harus begini gitu. Akhirnya itu membentuk saya menjadi seorang yang keras. Kalau bapak ibu sebelum saya terus dipulihkan Tuhan menjadi keras dan bahkan berat. Tuhan izinkan kehidupan yang sangat berat menurut saya. Dan bayangkan waktu kelas 5 SD, belum 5 SD, saya pernah kalau Mbak Dita, oh Bu Retno itu pinter ya begini-begini. Saya senyum. Karena saya pernah tidak naik waktu kelas 2 SD. SD saya SD Impres gitu ya. Saya pernah tidak naik karena tidak bisa baca gitu. Tidak bisa baca gitu ya. Ada yang di sini pasti lurus semua ya, naik kelas semua. Dan waktu itu saya tidak naik kelas dan saya latar belakang dari okultisme yang kuat. Dan saat itu saya diobati kakek nenek saya dan itu mempengaruhi kehidupan saya.
Kalau saya tidak dipulihkan mungkin saya tidak akan menikah dengan Pak Heri gitu ya. Karena waktu itu saya di konseling, saya tidak mau menikah gitu ya. Wah gitu ternyata ya gitu ya. Ternyata ya saya tidak mau menikah gitu. Dan itu menjadi kelemahan sampai hari ini saya bergumul. Karena temanya adalah saya menghakimi kaum Adam. Jadi ketika suami saya keluar saya curiga. Engko ning dalan ngopo karo sapa kan gitu ya. Itu menjadi kelemahan saya dan saya harus bergumul sampai hari ini. Tanya Pak Eri. Bergumul sampai hari ini. Dan itu bisa jadi saya kena sakit mental gitu ya. Bojo saya tenanan, lurus tapi saya menghakimi gitu. Baik gitu. Tapi saya curiga, bawaannya curiga, menghakimi gitu. Dan itu menjadi kelemahan saya. Tuhan, saya mengakui di hadapan Engkau. Dan saya sampai hari ini masih bergumul hal itu. Dan karena saya tidak, bapak ibu saya ada, tapi tidak hangat secara emosional. Baru kali ini saja saya hangat. Dan kita melihat, setiap kita punya kelemahan. Cukup simpan di dalam hati, nanti kita akui bersama-sama. Oke? Lanjut lagi. Asik ya. Kita melihat di sini. Dikatakan tema kita adalah cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan kita lah kita menjadi kuat. Di sini apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian yang Allah kita berikan bagi kita secara cuma-cuma. Dan itu adalah kekekalan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 di sini sudah ada. Saya minta satu orang membacakan. Ana bisa membacakan ini? Sila. Pakai mic ya Ana. Ya, supaya keras. Ya, silakan. Berdiri dan bacakan. Silakan. Ini semua. Ya. Artis ya kelihatannya ya. Ya, terus lanjut. Diam dulu. Semangat Ana. Silakan Ana pelan-pelan dan supaya kita bisa mencerna dengan baik. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Ana. Akan duduk. Amin. Di sini kita melihat apakah kasih karunia itu? Bapak Ibu, kita melihat bahwa tadi slide kelemahan Paulus tadi adalah yang kelihatan. Secara materi kelihatan fisiknya, keuangannya, mungkin kekurangannya. Tadi secara kelihatan mata. Tapi kan mari kita melihat apakah kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian yang Allah berikan bagi kita. Seperti ayat-ayat berikut ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Dikatakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada yang memisahkan hal itu dari kasih Allah. Setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, baik itu keuangan, baik itu
baik itu secara lemah secara fisik, baik itu secara materi, itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat yang ke-36 ini adalah kutipan Bani Korah. Pujian dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dikatakan Bani Korah mengatakan sepanjang hari Tuhan, aku berada di ambang maut gitu. Bagaimana dengan kita? Setiap bulan Tuhan saya di kontak BRI untuk bayar kur gitu ya. Atau Tuhan, setiap bulan saya harus memikirkan SPP. Sekarang nggak ada SPP ya, anak-anak negeri nggak usah bayar gitu ya. Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu saat ini? Tuhan, aku berdoa setiap hari minta pacar. Orang tidak akan datang, pacar itu tidak akan datang gitu ya. Minta pasangan hidup Tuhan, tak urung diterke gitu ya. Apakah itu akan memisahkan kita dari cintanya Tuhan? Akan memisahkan kita? Enggak. Bahkan ketika kita telanjang jalan wong edan gitu, itu akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Enggak. Mari kita melihat. Kasih Tuhan begitu besar. Selanjutnya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, baik Pak Jokowi dan bukan Pak Jokowi, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Sama pikir baik pemerintah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan berarti kan pemerintahan Pak Jokowi. Yang enggak kelihatan pemerintahan siapa? Lucifer. Tidak akan bisa mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Dikatakan di sini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Di sini saya bertanya, seringkali mengecilkan diri enggak? Bahwa aku ra iso apa-apa Bu Retno. Iya, kita memang tidak bisa apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang bisa apa-apa. Kita adalah orang-orang yang menang. Kalau khotbahnya Pak Heri yang lalu, kita diam saja. Contohnya petinju ya, seorang petinju, suaminya yang berlomba untuk bertinju, yang terima hadiah siapa? Istrinya gitu ya. Demikian juga dengan kita. Tuhan yang bergulat di dalam maut, siapa yang memperoleh kemenangan? Kita. Penebusan melalui Yesus Kristus. Di sini katakan ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kuasa-kuasa yang ada di dunia, yang di atas, yang di bawah, bahkan makhluk lain tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu, saya juga berterima kasih untuk kemarin yang Bapak Gembala dan tim yang boleh datang ke Om kami yang saya saksikan sudah dipanggil Tuhan. Yang menjadi keyakinan saya adalah waktu itu ditandani anak saya perempuan sampai takut gitu ya, dipocong gitu ya, dipocong, mulutnya disumpel, semua dipupuri kayak bayi yang baru lahir gitu, medok-medok gitu. Tapi keyakinan kami adalah ketika kami berdoa dengan beliau, saya bertanya, saya menawarkan mau enggak terima Kristus? Mau, dan berdoa terima Kristus. Dan saat itu beliau, saya tanya, sekarang Yesus ada di mana? Di mana, Om gitu? Dalam tubuh saya. Berarti sudah menyatu. Keyakinan kami adalah dengan iman. Om saya mungkin dipocong, tapi roh dan jiwanya bersama dengan Yesus. Yakin. Kita melihat selanjutnya, slide selanjutnya, ini adalah kesimpulan.
wah ini pulang pagi nih sama Bretno gitu ya, cepet gitu ya. Kita melihat kekuatan di balik ketidakberdayaan kita. Dengan memahami cukuplah kasih karuniaku bagimu, semestinya membuat kita bisa satu, sadar diri. Kalau Pak Daniel kemarin kapasitas. Kita tahu kapasitas kita masing-masing. Di sini saya adalah sadar diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar diri itu insaf, merasa, rumongso, yang jawoi rumongso, dadi uwong gitu ya, rumongso, tahu dan mengerti. Mari kita sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Kata Pak Daniel kemarin, kita bukan pencipta, namun kita orang yang diciptakan. Di sini kita harus tahu diri siapa kita. Apa yang akan kita sombongkan? Kalau saya sombong, yang disombongkan apa ya? Gak ada ya. Yang malah kelemahan gitu ya. Ada sedikit sih, apa ya? Gak ada gitu. Sombong apa gitu? Gak ada gitu ya. Merasa tidak sombong pun, ya sombong gitu ya. Ya sombong gitu ya. Makanya kita harus mengakui, kita harus orang-orang yang sadar diri. Kelemahan-kelemahan kita. Dan kita mengerti siapa Retno. Retno bukan siapa-siapa. Retno hanya ciptaan. Retno hanya makhluk yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ora Ret, gitu ya, udah. Tapi Tuhan mengatakan, ayo Ret, jalan. Sadar diri. Dan saya bergumul dengan sadar diri ini cukup berat. Gitu. Pada beberapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya masih di asesmen, dan ternyata itu hanya mengocok saya. Dan waktu itu saya diwawancara dari Jakarta lewat Zoom dengan pekerjaan saya. Saya bekerja di Lembaga Pelayanan Mahasiswa sudah sekitar 22 tahun. Dan saat itu saya diwawancara. Bu Retno harus mengundurkan diri. Gitu. Karena pasangannya bukan staf, bukan satu kantor gitu. Saya ya plongo-plongo gitu ya. Saya sudah 22 tahun di lembaga ini, dan yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa baru sekarang. Saya nikah sudah 14 tahun, dan waktu itu saya izin dengan pimpinan boleh gitu. Dan mereka tidak bisa menjawab. Dan saat itu ternyata saya rapuh. Dan saya nangis, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan loh. Di Semarang saya oke, di Magelang saya oke, di LPMI di Jogja saya oke. Kenapa saya harus keluar? Padahal saya tidak nyuri uang, saya tidak mempermalukan lembaga, saya tidak menggunakan uang lembaga dengan sesukanya gitu. Terus akhirnya, oh iya Tuhan, akhirnya Tuhan terserah. Saya suruh keluar, saya akan keluar, tapi jangan tinggalkan saya. Dan saat itu saya sadar diri, siapa Retno? Kalau wes metu ya metu. Dan sampai hari ini saya masih di Lembaga Pelayanan Mahasiswa. Dan Tuhan masih izinkan saya untuk melayani bersama-sama. Dan waktu itu saya 3 hari, tanya Pak Eri, 3 hari 3 malam saya hanya nangis kok dipedot gitu ya. Saya bekerja di sini sudah 22 tahun dan kudu harus keluar, tidak ada masalah apa-apa, dan saya nangis. Dan di situ saya mulai penyerah. Oh Tuhan, saya keluar mungkin karena takut nanti kalau kayak Mbak Irma, keuanganku piye gitu. Tuhan tak serahke tentang keuangan. Tuhan nanti status saya piye, ora kerja, kontang lantung, saya letakkan Tuhan, ini yang menjadi kekhawatiran saya. Dan semua kekhawatiran tentang status, tentang keuangan, saya letakkan kepada Tuhan. Saya sadar diri, saya hanya pelayan, suruh A ya A, B sama Sang Pencipta. Sadar diri, kita harus sadar diri siapa kita. Yang kedua adalah sadari bahwa kita orang-orang pemenang. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pemenang menang dapat mengalahkan musuh, lawan, atau saingan. Unggul dalam perang, kita menang dari pihak lawan. Dan kita dapat hadiah, biasanya medali emas. Sadari bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Kita akan mendapat reward atau mendapat hadiah yang daripada Tuhan. Kalau dikatakan kita bisa mendapat medali emas kalau di sini. Kita adalah orang-orang yang menang. Di sini siapa yang merasa kalah, siapa yang kalah sebelum bertanding gitu ya. Saya salah satu penyakit saya adalah minder gitu ya. Minder gitu ya. Enggak percaya diri gitu ya. Kalau ada seorang ibu ini memiliki toko emas 5. Dia cukup kaya. Dia manggil saya, Mbak Retno, yuk duduk bareng ngobrol gitu. Aku tok minder karo Mbak Retno ya gitu ya. Saya bilang, saya minder dengan ibu gitu ya. Saya bertanya, kenapa ibu minder dengan saya? Mbak Retno itu pinter gitu. Begini gitu. Saya minder dengan ibu orang kaya begini. Walah, minder sama minder ketemu enggak? Enggak ketemu akhirnya, dan kita akhirnya menjadi sahabat sampai hari ini. Artinya ketika kita merasa mengecap diri kita, orang-orang yang minder, orang yang tak berdaya, orang-orang yang lemah, betul kita lemah, tapi lihat, kita lebih dari orang-orang yang menang. Seringkali kita tidak sadar, kita adalah orang-orang yang menang yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Yang ketiga adalah berfokus kekekalan. Kelemahan yang ditulis Paulus tadi adalah yang ada di dunia. Secara fisik, secara materi, itu kelemahan yang ditulis Paulus tadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita, mari berfokus pada kekekalan. Ingat, tidak ada kuasa apapun, penguasa apapun, makhluk apapun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah kasih karunia. Di sini berfokus pada kekekalan. Berfokus itu apa? Berpusat, perhatian, pembicaraan, pandangan, sasaran, harta dan lain-lain, kita pikir tentang kekekalan. Contoh hal yang sederhana. Kalau kita bekerja bukan untuk menumpuk harta kita sendiri, tapi kita memikirkan bahwa ketika bekerja kita menjadi orang yang kaya, kita bisa menjadikan kekayaan kita itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk pemberitaan Injil. Demikian juga perhatian kita, pandangan kita. Ketika kita mandang orang, oh orang itu begini ya, kita melihat bahwa orang itu berharga di mata Tuhan. Orang itu istimewa di mata Tuhan dan Tuhan juga mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi kita. Sehingga pusat pemikiran kita bukan hal-hal yang materi, yang tidak kekal, namun kita mulai bergeser berfokus pada kekekalan. Kalau om saya itu umurnya kemarin baru 54, dipanggil Tuhan. Puji Tuhan sudah di PI dan terima Kristus. Umur kita akan seberapa jauh di dunia ini? Bahkan Mazmur mengatakan 70 sampai 80. Berarti setiap makhluk hidup itu ada expirednya. Ada masa-masa kadaluarsonya. Demikian juga dengan kita. Yang materi ini akan berlalu begitu saja. Namun yang kekekalan ini akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mari fokuskan
setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan kita, setiap kata-kata kita, setiap pemikiran kita, setiap tindakan kita, setiap kita memperlakukan orang, mari bukan hanya materi yang kita, oh karena dia kaya kok, karena dia terkenal, dia artis tak cedai gitu. Enggak. Tapi kita melihat setiap kita berharga di mata Tuhan. Seperti kasih karunia. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang Tuhan berikan adalah kekekalan. Amin. Mari kita akan mengucap syukur bersama-sama. Mungkin WL dan Singer bisa membantu saya untuk memuji Tuhan penolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap ada abadi. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mbak Irma mungkin bisa menolong saya. Pujian ini mengatakan musim akan selalu berganti. Masa itu akan terus berganti. Tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Mari kita akan mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku lemah, Tuhan aku butuh Engkau. Cukup kasih karuniaku dalam hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan berganti, kaum wanita saja yang memuji Tuhan, kaum pria berdoa di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku
seperti pujian ini Tuhan, menjadi keyakinan kami, kalaupun kami berada dalam kelemahan-kelemahan kami, kepastian yang kami yakini bahwa Engkau akan senantiasa selalu menolong kami. Pergumulan-pergumulan berat, kesesakan-kesesakan yang kami alami tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Nya Tuhan terhadap kami. Ini keyakinan kami Tuhan. Karena kami tahu kami harus berpikir untuk kekekalan, kami harus berfokus untuk kekekalan. Kami sadar kami lemah, kami juga sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini, buat firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biar Roh Kudus yang ada dalam diri kami memampukan kami melakukan sesuai dengan firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita melalui persembahan. Sebelum kita memberi, saya minta kepada Saudari Nita bisa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan sedikit yang kami miliki Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan bisa kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan akan gantikan berkat-berkat yang daripada-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar kekuatanku, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Mari nyanyikan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Selanjutnya ada info sepekan MCC. Untuk hari Senin ada latihan tamborin. Adakah? Oh, hari Senin tidak ada latihan tamborin. Untuk hari Selasa kita ada pemuritan online ya, Pak? Pemuritan online. Belum tahu ya, nanti akan diinfokan menyusul by group ya, karena ini Bapak Pendeta
tidak ada dan tidak memberi pesan. Untuk hari Rabu, apakah ada oikos? Oikos ngipang ya Mas di rumahnya Mas Lili pukul 18.30 ya. Oke, hari Rabu jangan lupa Bapak Ibu Saudara ada oikos di rumah Mas Lili. Dan ada retreat Metanex. Nah, ini khusus buat yang merasa jiwanya muda ya. Jadi buat yang udah menikah atau udah Bapak Ibu tapi jiwanya masih muda, boleh join kan Mas Nunus? Boleh ya? Ada retreat Metanex dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Masih dibuka pendaftarannya Mas? Atau udah di close? Masih dibuka ya, kalau masih mau ada yang daftar. Dan untuk hari Kamisnya tetap ada latihan. Ada ya, ada latihan jam 6 untuk yang ibadah pagi dan jam 7 untuk yang ibadah sore. Oke, dan hari Jumat kosong ya. Hari Sabtu apakah tetap ada Metanex atau kosong juga? Oh, dikabari menyusul by grup ya. Oke. Kemudian hari Minggu depan ibadah minggu pertama, ibadah pagi di Solo Tech University pukul 8 dan ibadah sore pukul 5 di Warisan ya. Oke, nanti kalau ada perubahan akan diinfokain by grup. Ada lagi Pak Heri tambahan? Monggo. Ini sebelum doa berkat ya, saya harus ambil kolar dulu. Bukan apa-apa. Tahu kolar ya teman-teman ya? Kolar itu ini loh maksudnya. Jadi kalau doa berkat itu gen mantep ya jari nganggo kolar. Padahal ini dari tutup chat ya iso jane. Ya karena ini tadi ada beberapa pesan yang disampaikan kepada Pak Daniel karena kan baru saja masuk gitu ya. Di pesannya jangan pulang cepat-cepat gitu. Ini kan sudah baru 6:30 ya, biasanya kan jam 7 ya. Jadi tidak usah terburu-buru. Didawa kowe Pak sebentar gitu. Karena buronan tadi hanya 30 menit. Gitu ya. Saya kan terbiasa ngejami kalau orang khotbah. Kenapa? Misalkan kalau saya sering dimintai bantuan untuk renungan itu, sepenting orang munjuli apa yang diminta gitu ya. Kuwi khotbahku elek, suwe kan elek banget. Tapi yen khotbahku elek ning cepet, sesuk tunggal meneh gitu karena cepetnya gitu ya. Jadi ini ada beberapa pengumuman dari Pak Daniel sendiri bahwa ini beliau sedang ada pelayanan di JKI CSN Singosaren Solo karena sudah ada janjian lama juga menemani seorang kawan, tapi beliau yang melayani gitu ya. Jadi tidak bisa datang pada sore malam hari ini. Jadi sampaikan salam saya Pak Heri untuk jemaat dan saya sedang ada pelayanan di JKI Singosaren CSN. Beliau menyampaikan itu dan nanti kita akan doa berkat. Siapa yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Kalau dengar khotbahnya tadi sebenarnya tidak perlu didoakan gitu ya. Karena sudah menyadari seorang pemenang, sudah menyadari kelemahan dan sudah menyadari bahwa segala kesesakan, penganiayaan atau apapun pergumulannya tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi rasa wedi, rasa takut tiap bulan ada masalah, tiap waktu ada masalah. Tema 1 bulan ini luar biasa gitu ya. Saya senang kalau sesuatu itu sistematis gitu ya. Jadi ngerti di hasil akhirnya seperti apa. Ada yang didoakan? Tidak ada ya gitu. Bulan ini teman-teman sudah hebat semuanya. Ingat Juli nanti akan menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Nanti statusnya besok welcome Juli. Aku rawat di Juli. Aku wani menghadapi ya. Oke? Oh amin. Sini sebelah sini gitu menekabe. Juli tidak mengerikan buat kita. Karena 1 bulan ini kita sudah di-drill. Bahasa zaman saya itu di-drill. Seminggu di-drill temane kono terus. Jadi kan di otak kita itu sudah menyimpan banyak sekali drill-drillan tadi loh. Drill-drillan. Kalau nanti muncul masalah, munculkan itu.
Oke, tapi kalau sebulan ini orang mangkat ning gereja, ya ora ono sing didrill ke ndak ada. Ya, ini gen panjang gitu maksudnya. Gitu ya. Ya, terima kasih buat semua yang hadir di sini. Pak Tri, Bu Wiwi, ini saudara kami juga. Siapa tahu nanti bisa bergabung lagi di apa namanya? UKS, kalau Solotek itu saya angel ngomong gitu ya. UKS gitu saya tahu. Ya, jadi silakan hadir jam 8 pagi, rasakan kebersamaan, kekeluargaan, ada teh, ada martabak, kalau oh ada. Pak Daniel belum datang kalau pagi, Pak. Sini enggak ada martabak, sana ada martabak. Apa? Ya, saya enggak bilang. Apa? Sosis ada. Ya, sosis ada. Terima kasih juga untuk Solo Selatan yang jauh-jauh banget yang hadir. Terima kasih. Nanti kalau mau habis ini mau makan-makan, ikuti Pak Daniel dan Ibu. Kalau kapelan biasanya dagang. Gitu ya. Terima kasih juga Oikos kemarin saya boleh bergabung dan ketemu dengan orang-orang yang ternyata juga masih ada hubungan saudara. Jadi dunia itu sempit, selebar daun kelor ternyata ya. Nanti kalau datang di sebuah tempat yang baru, tekok-tekok. Kenal lagi, ternyata kenal gitu ya. Ternyata kita saudara. Cuma sayangnya kemarin pulang malam ya Pak Iwan, 11 dan sayangnya orang digawani. Ada JOK loh jane. Ya Pak Ruli. Karena apa kemarin sudah dijanjikan nanti Metanek pas apa namanya retreat. Jangan lupa apa Mbak sing legi dawa itu piscok. Yeah. Ini request. Ini request ya. Senang kan enak banget piscoknya. Saya mbaten ora digawani ya ora apa-apa. Malam-malam. Gimana Bu? Oh tinggal 4. Saya 2, Pak Iwan 2 kepala keluarga. Ya terima kasih buat pelayanannya semua dan tadi sudah saya sampaikan salam dari Pak Gembala dan ingat bahwa tugas orang pendeta gembala itu jangan pernah membawa jemaat untuk gandul terus dengan gembalanya. Tapi tugasnya adalah apa? Membawa semua jemaat yang dipercayakan kepada seorang gembala atau pendeta untuk hanya gandul karo Gusti, nemplek karo Gusti dan bergantung sama Tuhan sendiri. Ya, itu kami sering bicarakan dengan Pak Daniel. Artinya ketika beliau atau tidak bisa hadir karena ada satu pelayan yang tidak bisa ditinggal, harus tetap apa? Mandiri. Mosok kalau karo bank itu mandiri. Itu ya. Ini kan spiritnya masih seperti ketika Pak Daniel ada. Memang 4:30 tadi sing nyanyi Mbak Irma, biasanya kan Pak Daniel. Kalau saya selalu menggantikan, mohon maaf saya tidak bisa. Bisa nyanyinya. Mari kita berdiri sama-sama. Mari kita fokus sama Tuhan. Kita berdiri dalam diri sejenak. Kita bersyukur selama 1 bulan ini kita boleh menikmati berkat-berkat firman yang sungguh luar biasa. Untuk kita bisa menyadari keberadaan kita dan juga menyadari keberadaan Tuhan yang luar biasa. Dan yakini, percayai bahwa hari-hari ke depan kita mampu melewatinya, bahkan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur Tuhan di penghujung ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kelancaran. Setiap pelayan-pelayan sudah melayani dengan begitu luar biasa. Pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari, tamborin, choir, bahkan yang menyiapkan segala sesuatunya untuk kami boleh beribadah dengan baik, dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala yang saat ini beliau sedang melayani Tuhan di JKI CSN di Songosaren. Tuhan memberkati beliau, berikan pengurapan atas beliau Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, istri, kedua anaknya, senantiasa ada dalam penjagaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan kirimkan hamba-Mu Ibu Pendeta Retno Wulandari untuk boleh menjadi penyampai firman Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita pada kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati beliau dalam pelayanannya,
berkati dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak muda yang tanggal 28 sampai 30 nanti akan mengadakan retreat Tuhan. Tuhan memberkati untuk retreat ini Tuhan. Karena anak-anak muda yang ikut, semuanya yang ikut boleh diberkati untuk mengikuti retreat ini dengan sepenuh hati, dengan luar biasa mereka mendapatkan berkat-berkat. Segala kebutuhan mereka, segala apa yang mereka kekurangan-kekurangan yang hari ini dialami, Tuhan akan mencukupkan segala biayanya, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Perjalanan mereka nanti ke tempat yang dituju di GPD Negeri di Atas Awan, Tuhan berkati perjalanan mereka Tuhan. Kami menyerahkan retreat anak muda ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat oikos-oikos yang terus berjalan di hari Rabu Tuhan. Berkati oikos yang ada di Solo Selatan, berkati oikos yang ada di Ngipang, yang ada di beberapa tempat lainnya Tuhan. Di Plesungan, Tuhan juga memberkati Tuhan. Tambahkan jiwa Tuhan untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat yang tidak terkatakan, Tuhan tilik mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan jalan keluar pada mereka. Yang lulus sekolah, yang mencari sekolah, Tuhan berikan sekolah yang terbaik. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang punya usaha, Tuhan tolong memberkati mereka. Pertemukan dengan pekerjaan yang tepat, berikan usahanya menjadi usaha yang berhasil. Yang sedang rumah tangganya, sedang mengalami kesuaman Tuhan, Tuhan berkati mereka, agar mereka kembali bergairah, kembali semangat untuk datang beribadah. Kami menyerahkan keluarga-keluarga di tempat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program sepekan, untuk JKI-MCC, Tuhan berkati setiap komisi-komisi yang ada, program-program yang sudah disusun, yang sudah dibuat, Tuhan berkati. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, nikmat, kemurahan daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang sungguh indah dengan Roh Kudus akan terus ada dan tinggal dalam diri kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.